deskriptif pada penelitian kali ini yaitu diduga variabel pekerja berpengaruh terhadap produktivitas gedung. Hipotesis ini perlu dibuktikan secara statistik. Oleh karena itu kita membutuhkan hipotesis statistik. Hipotesis statistik pada penelitian kali ini adalah HO sama dengan B1 sama dengan 0. Hipotesis O jika B1 sama dengan 0. Artinya variabel pekerja tidak berpengaruh terhadap produktivitas gedung dan H1 sama dengan B1 tidak sama dengan 0. Atau hipotesis 1 jika B1 tidak sama dengan 0, artinya variabel pekerja berpengaruh terhadap produktivitas gedung. Setelah membuat hipotesis, langkah selanjutnya yaitu kita membuka aplikasi Kazam dan melakukan instruksi analisisnya. Pada aplikasi Kazam kita disambut oleh kolom Kazam dan kolom editor. Selanjutnya kita masukkan instruksinya pada kolom editor. Instruksi pertama yaitu file 33. Instruksi ini untuk menjelaskan lokasi dan nama file yang akan dianalisis. Untuk mengetahui lokasi file yang akan kita analisis yaitu dengan cara kita membuka kembali data kita yang terdahulu dengan cara kita klik sekali sehingga dia terhighlight. Terus kita klik properties. Terus kita lihat di location-nya, kita copy ctrl-c. Kita paste di kolom editor. Kita beri tanda garis miring lagi. Terus kita paste yang nama data paket ini. Ini untuk instruksi pertama. Selanjutnya untuk instruksi kedua yaitu sampel 148. Di sini sampel 148 dimaksudkan untuk menjelaskan pada Shazam jumlah observasi yang akan dianalisis yaitu dari observasi 1 sampai 48. Untuk 48 sendiri, ini merupakan data analisis saya sehingga kawan-kawan semua dapat menyesuaikan sesuai dengan data analisis kawan-kawan. Ada beberapa observasi yang kawan-kawan miliki. Selanjutnya untuk instruksi ketiga yaitu read buka kurung 33 tutup kurung N Y X1 X2 X3 X4 garis miring D. Instruksi ini menjelaskan pada Shazam untuk membaca dan memberi label data yang tersimpan. Untuk angka 33 sendiri merupakan angka pengkodean. Boleh memakai angka lain selain angka 33, asalkan angka tersebut merupakan antara angka dari 11 sampai dengan 49. Di sini N merupakan nomor observasi yang merupakan variabel terikat, X1, X2, X3, X4 merupakan variabel bebasnya. Untuk penentuan seperti ini bisa menyesuaikan dengan data kawan-kawan sendiri. Untuk data saya, variabel terikatnya ada di setelah nomor observasi sehingga saya menaruh variabel Y-nya setelah N. Namun jika teman-teman mempunyai data variabel terikatnya ada di belakang, teman-teman bisa menulis Y-nya di paling belakang seperti itu. Selanjutnya, untuk instruksi keempat yaitu generate count sama dengan 1. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk membuat 48X faktor yang semua elemennya mempunyai angka 1. Selanjutnya, instruksi 5 yaitu matriks X sama dengan count garis X3C. Di sini saya menggunakan variabel bebas pekerja dan di dalam file saya, di dalam file disk saya, variabel pekerja merupakan X3 sehingga saya membuatnya X3. Instruksi ke-6 yaitu generate Y sama dengan YT. Instruksi ini menjelaskan untuk membuat faktor Y sama dengan faktor YT atau memberikan nama lain faktor YT dengan nama baru sebagai Y. Instruksi ke-7 yaitu matriks B tahap sama dengan INF buka kurung X ketik 1X tutup kurung bintang X ketik 1 Y. Instruksi ini digunakan untuk Shazam menghitung data dengan metode kuadrat terkecil. Selanjutnya instruksi 8 yaitu print B tahap. Instruksi ini untuk menampilkan hasil estimasi dari B tahap. Selanjutnya instruksi ke-10 yaitu instruksi 9 yaitu matriks X sama dengan Y min X bintang B tahap. Instruksi ini untuk menghitung nilai error. Selanjutnya instruksi ke-10 yaitu matriks C tahap sama dengan E ketik 1E per garis miring 4
46. Di sini angka 46 merupakan angka dari pengurangan jumlah sampel dikurang jumlah variabel yang diteliti di hipotesisnya dikurang 1, sehingga jumlah sampel saya yaitu ada 48 dikurangin variabel yang diteliti itu ada 1 yaitu pekerja dan dikurangi 1 sehingga menjadi 46. Selanjutnya print stick to hard. Instruksi ini digunakan untuk mencetak hasil perhitungan dari stick to hard. Selanjutnya matriks COCD sama dengan stick to hard bintang INF buka kurung X ketik 1X tutup kurung. Instruksi ini digunakan untuk menghitung varian dan kovarian matriks beta. Selanjutnya print COCD. Selanjutnya matriks teror sama dengan SQRT buka kurung BH buka kurung COCD tutup kurung 2 kali. Instruksi ini digunakan untuk menghitung akar dari elemen diagonal yang ada di dalam kovarian matriks. Selanjutnya print teror dan stop. Stop di sini untuk memerintahkan Hazam untuk berhenti bekerja. Selanjutnya ketika kita sudah menuliskan semua rumus, kita klik run dan akan muncul rumus kita di sini. Ini kita bisa melihat satu persatu data kita yang kita masukkan sudah benar atau tidak. Di untuk yang pertama sudah benar, kedua sudah, 3 sudah, 4 dan untuk mengetahui kesalahan kita, letak kesalahan, kita bisa mengeceknya dengan melihat tanda dari $. Jika terdapat tanda dari $, berarti data di atas dari $, merupakan data yang salah. Di sini kita ada di instruksi 5, ada data yang $. Kita lihat di sini matriks X sama dengan cons X3T. Kenapa salah? Karena di instruksi yang atas, di read, kita tidak menggunakan X3T, melainkan hanya X3. Sehingga kita perlu mengubahnya kembali di kolom editor. Kita ubah di sini, T-nya kita hapus, terus kita run ulang kembali. Kan. Kita lihat kembali. Sini. Untuk yang ini sudah benar, selanjutnya di bawahnya generic Y sama dengan YT. Kenapa ini salah? Karena jika kita mengubah Y jadi YT, berarti kita harus mengubah semua Y menjadi YT. Ini memerlukan waktu sehingga kita harus mengubahnya sekali saja dengan mengubah yang di read menjadi YT. Terus kita run lagi. Di sini kita sudah mendapatkan hasil dari analisis Hazam dan sudah tidak ada $, ataupun masalah yang ada. Selanjutnya, yang kita perlu lakukan adalah kita memindahkan nilai beta hat dan nilai teror kita ke Microsoft Excel. Ini datanya sudah sesuai ya dengan yang Hazam tadi. Yang sudah sesuai. Selanjutnya, yang kita perlu lakukan ketika data itu sudah ada, yaitu kita mencari data dari table. Membandingkan, kita membandingkan data dari table. Di sini ada degrees of freedom, tail test, one tail test, dan significant level. Di sini kita memakai significant level-nya itu kita memakai batas toleransi kesalahannya itu 5%. Dengan degrees of freedom-nya itu kita menggunakan rumus yang tadi, jumlah variabel dikurangi variabel jumlah observasi dikurangi variabel bebas yang dikurangi 1 sehingga didapati degrees of freedom-nya itu 46 dan kita berfokus yang ini. Tabelnya berarti 2.012,013. Setelah didapati, kita bandingkan dengan saya hitung. Ini merupakan nilai konstanta dan ini merupakan nilai dari variabel X. 3. Didapati saya hitungnya yaitu 9 berarti nilai saya hitung lebih besar dibanding nilai tabel yang artinya variabel pekerja berpengaruh terhadap produktivitas tebu. Berarti setelah kita mendapati ini, kita mengetahui bahwa variabel bebas atau variabel pekerja berpengaruh terhadap produktivitas tebu. Nah, setelah kita mengetahui analisis ini, kita harus men-save data Hazam kita dengan cara di
Kolom editor kita copy, terus kita pindahkan ke Word. Pindahkan ke Word, kita paste lagi yang hasil dari sajaannya. Copy, paste. Tidak disarankan untuk mengubah bentuk tulisan dari Shazam karena akan menjadi kacau nantinya, tapi boleh untuk diubah ukurannya saja. Selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan data dari regresi linear sederhana, kita perlu juga mencobanya untuk regresi linear berganda. Untuk regresi linear berganda, kita hanya perlu menambahkan kita perlu mengubah hanya pada instruksi kelima dan instruksi ke-10, yaitu dengan menambahkan garis lagi, kita ubah dari X1, dari X2, X3, X4, dan matriks 64 kita ubah menjadi 43. Di sini 43 dikarenakan kita menghitung kembali jumlah observasi kita 48 dikurangi jumlah variabel yang kita teliti di sini ada 4 terus dikurangi 1. Jadi 48 kurang 4 kurang 1 sama dengan 43. Selanjutnya kita run kembali. Nah, didapati sekarang hasilnya itu ada 4. Nah, sekarang kita ubah kembali di Excel. Kita masukkan kembali. Kita ubah. Kita masukkan ke Excel. Selanjutnya kita mencari test itu. Caranya sama, yaitu dengan membagi data dengan standar error. Setelah itu kita cari table. Untuk tabelnya, kita cari yang angka 43 karena di base of 43. Namun karena tidak ada angka 43, kita memakai angka di atasnya itu 44, sehingga kita pakai yang 2002.015. Untuk hipotesis pada regresi linear berganda, yaitu diduga curah hujan, hari hujan, pekerja, dan UKCL mempengaruhi produktivitas tebu. Di sini X1-nya kita lihat ini adalah curah hujan. Dengan T hitungnya minus 0,9, berarti dia lebih kecil dibanding dari T tabel, sehingga pada X1 terima H0 tolak H1, artinya variabel curah hujan tidak berpengaruh terhadap produktivitas tebu. Dan untuk X2, yaitu hari hujan, variabelnya T hitungnya adalah 1,43, lebih kecil dari 2,015, sehingga variabel X2 variabel hari hujan tidak berpengaruh terhadap produktivitas tebu. Dan untuk hipotesis X3, yaitu pekerja, nilai T hitungnya 9,464906, lebih besar dibanding dari T tabelnya, yaitu 2,015, sehingga T hitung lebih besar dibanding T tabel. Artinya, tolak H0 terima H1, yang artinya variabel pekerja berpengaruh terhadap produktivitas tebu. Dan untuk X4, T hitungnya 3,887637, lebih besar dibanding T tabelnya, yaitu 2,05, artinya variabel pupuk KCl berpengaruh terhadap produktivitas tebu. Dari data yang kita dapati, ada dua variabel yang tidak berpengaruh terhadap produktivitas tebu, dan ada dua variabel yang berpengaruh pada produktivitas tebu. Yang pertama